see the lowly find their worth. I wanna see heaven come to earth. I will go anywhere that you call me. I will go anywhere with you. Fear has lost its hold. You go before me. I will go anywhere with you. All heaven is under your command. Saya akan bercerita tentang seseorang. Dia lahir tahun 1890 di Henryville, Indiana, USA. Dan ketika dia berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dan dia dipercayakan untuk merawat, memasak kebutuhan saudara-saudaranya. Lalu di kelas 7, dia putus sekolah dan akhirnya dia meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai buruh tani. Kemudian pada usia 16 tahun, ia memasukkan usianya untuk mendaftar di Tentara Amerika Serikat. Setelah itu ia diberhentikan setahun kemudian dengan hormat. Kemudian ia dipekerjakan oleh kereta api sebagai buruh. Namun ia dipecat karena berkelahi dengan rekan sekerjanya. Nah, ketika ia bekerja untuk kereta api, sambil dia belajar ilmu fakultas hukum, tapi kemudian ia menghancurkan karir hukumnya itu dengan terlibat perkelahian lain. Lalu ia terpaksa berpindah. Dia pindah kembali dengan ibunya, dia tinggal kembali dengan ibunya dan mendapatkan pekerjaan menjual asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini cukup besar ya, terkenal. Kalau saya sebutkan namanya, hari ini Bapak Ibu Saudara pasti tahu ya. Dan coba tebak apa yang terjadi? Dia dipecat karena dia tidak bisa taat ya, atau dia membangkang. Tapi orang ini tidak menyerah dengan hidupnya. Nah, pada tahun 1920, ia mendirikan perusahaan kapal feri penyeberangan. Kemudian ia mencoba menjual bisnis kapal ferinya itu untuk membuat perusahaan manufaktur lampu ya. Dan hanya untuk mengetahui kemudian bahwa ternyata ada perusahaan lain yang menjual versi lampunya dengan lebih baik. Dengan kata lain, dia gagal dalam usahanya itu. Nah, baru pada usia 40 tahun dia mulai menjual makanan di sebuah bengkel. Saat ia mulai menjalankan makanannya, menjual makanannya, mengiklankan makanannya, lalu pertengkaran dengan pesaingnya mengakibatkan baku tembak yang mematikan. Lalu 4 tahun kemudian dia membeli sebuah motel dan di situ dia jual juga makanan yang akhirnya terbakar habis bersama dengan restoran yang dia mulai di tempat itu. Namun pria gigi ini membangun kembali dan menjalankan sebuah motel baru sampai Perang Dunia Kedua memaksanya untuk menutup usahanya. Nah, setelah perang, ia mencoba untuk mewaralabahkan restorannya. Kemudian resep yang dia pakai itu ditolak sampai 1009 kali. Jadi dia menjajakan resepnya ditolak sampai 1009 kali. Nah, bagi saudara sebagian mungkin sudah tahu siapa orang ini ya. Sebelum ada yang menerima tawaran untuk menjual resepnya dan membuat franchise resepnya. Nah, resep rahasianya ini diciptakan dan dengan cepat menjadi hit. Namun restoran yang sedang booming itu lumpuh ketika ada interstate ya, jalan yang dibangun di antara negara bagian di Amerika Serikat itu namanya interstate, itu dibuka di dekatnya sehingga ia menjualnya dan mengejar mimpinya untuk menyebarkan waralaba dan mempekerjakan pekerjaannya di seluruh negeri. Setelah bertahun-tahun ia mengalami kegagalan dan kemalangan, akhirnya ia berhasil
berkembang secara internasional dan ia menjual perusahaan itu seharga 2 juta dolar atau hari ini setara dengan 2 triliun rupiah. Nah, pertanyaannya siapakah orang itu? Pada slide selanjutnya kita bisa melihat ternyata ini berbicara tentang satu perusahaan yang sangat terkenal. Bahkan saat ini ya gambar dirinya tetap menjadi pusat branding perusahaannya dan wajahnya masih muncul di logo mereka. Jenggotnya jas putih dan dasi tali barat ya. Terus melambangkan ayam goreng pedesan yang lezat di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara tahu ya. Namanya Colonel Sanders ya, yang menciptakan Kentucky Fried Chicken. Nah, kalau saya perhatikan gambar ini pasti semua ngiler ya dan berpikir habis kebaktian ini mau order GoFood Kentucky Fried Chicken. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya masuk ke webnya, mereka ada di 145 negara. Dan kemudian ada sekitar 25.000 outletnya yang tersebar di seluruh dunia di 145 negara. Hari ini kita akan masuk dalam satu seri khotbah yang baru, stable and sure ya, stabil dan pasti. Ini hanya 2 minggu dan nanti akan dilanjutkan kemudian, tapi hanya 2 minggu, dan minggu pertama ini judul khotbahnya The Prophesied Cornerstone atau batu penjuru yang sudah dinubuatkan. Teks kita diambil dari Markus 12 ayat 1 sampai 12. Yang bunyinya, kita langsung ke highlightnya ayat 10, dikatakan, tidak pernahkah kamu membaca nas ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kuat dan yang paling akurat daripada bangunan lain, ya. Nah, Alkitab menggambarkan Tuhan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah fondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Tuhan Yesus adalah tolok ukur keselarasan seluruh hidup kita. Nah, dalam Markus 12 ayat 1 sampai 12 yang menjadi teks kita, diceritakan di situ bagaimana dalam perjumpaan dengan orang Farisi, Tuhan Yesus ditanyai tentang siapa yang memberi dia otoritas, dan dengannya dia mengajar dan melakukan banyak keajaiban dan mujizat. Dia kemudian mulai menceritakan perumpamaan kepada mereka tentang penyewa kebun anggur ya, lahan kebun anggur. Dan kemudian itu ternyata dikutip dari salah satu nubuatan di Mazmur. Jadi Mazmur ini juga memiliki bagian kitab nubuatan, sesuatu yang akan terjadi kemudian, yang tadi kita sudah baca teksnya tadi, ya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus mengungkapkan kepada orang-orang bahwa Dia adalah anak Allah yang dikirim kepada mereka. Dia adalah batu penjuru yang akan digunakan Tuhan bagi keselamatan semua orang. Nah, di dalam kehidupan dan pelayanannya, Tuhan Yesus ini ditolak ya, banyak kali ditolak. Dia ditolak di kampung halamannya di Nazaret. Di Alkitab dikatakan di Markus 6 ayat 1-6, di sana orang-orang tidak percaya kepadanya. Mereka berkata, bukankah Yesus ini anaknya Yusuf dan Maria tukang kayu? Ya, mana mungkin dia adalah anak Allah. Jadi orang-orang di kampungnya di Nazaret itu tidak percaya kepada dia, sehingga Alkitab mencatat bahwa karena ketidakpercayaan mereka sedemikian rupa, sehingga ia tidak bisa melakukan mujizat di sana. Sementara di bagian lain, di daerah lain pelayanannya, Tuhan melakukan banyak mujizat
dan banyak yang percaya, tetapi di kampungnya sendiri ya dia ditolak. Makanya kemudian ada firman yang mengatakan seorang nabi ditolak di kampung halamannya sendiri. Jadi orang-orang tidak percaya, Yesus mengalami penolakan di kampung halamannya sendiri. Kemudian dia juga ditolak di banyak kota, di banyak daerah di mana ia mengajar, dan beberapa muridnya akhirnya meninggalkannya karena mereka menjadi tersinggung oleh ajarannya. Kita pernah membahas ini di Yohanes pasal 6. Tuhan mengatakan bahwa akulah darah dan daging, kalau barang siapa meminum darahku dan memakan dagingku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ini pernyataan yang kontroversi dan banyak orang meninggalkan dia, termasuk murid-muridnya. Nah, kemudian yang paling puncaknya, Tuhan Yesus akhirnya ditolak ketika dia dihakimi oleh Pontius Pilatus. Ketika orang banyak disuruh memilih apakah yang disalibkan itu Tuhan Yesus atau Barabas. Barabas ini tahanan politik pada waktu itu, dan ketika Pontius Pilatus menghakimi Tuhan Yesus pada waktu itu, dia tidak menemukan kesalahan sebenarnya, tapi karena dia takut tekanan orang banyak, lalu dia memberikan pilihan kepada massa waktu itu untuk memilih yang mana yang mau dihukum. Dan massa menolak Tuhan Yesus pada waktu itu dan justru memilih Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang dihukum, disalib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengalami banyak penolakan pada waktu itu. Dia di-reject, dia ditolak, ya. Nah, demikian juga ya hari ini, sama seperti Tuhan Yesus ditolak, sama seperti kita pada hari ini, dia bisa berhubungan dan memahami dan merasakan setiap emosi manusia yang kita hadapi. Di dalam Alkitab dikatakan dia adalah bukan imam agung yang jauh sekali, tapi dia imam agung yang dekat sekali dengan kita, bahwa dia bisa merasakan penderitaan umat manusia, dia bisa merasakan penderitaan, kekecewaan, sakit hati, dan penolakan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya alami dalam kehidupan ini. Dia bukan Tuhan yang jauh sekali, yang tidak terjangkau, tapi dia Tuhan yang personal, yang pribadi, yang bisa merasakan sakit hati kita, yang bisa merasakan kekecewaan kita, yang bisa merasakan penolakan kita. Tadi saya cerita pada awal Colonel Sanders yang sebagai founder Kentucky Fried Chicken, ya. Bagaimana dalam kehidupannya begitu banyak mengalami kesulitan dan penolakan. Tadi dikatakan dia menjual resepnya itu 1009 kali ditolak. Tepatnya 1008 kali ditolak, lalu yang ke 1009 kali menerimanya. Dan kemudian menjadi terkenal, tersebar sampai ke 145 negara pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya yakin kita semua pernah mengalami penolakan. Kita pernah mengalami kekecewaan. Kita pernah mengalami sakit hati. Apakah dalam keluarga, dalam hubungan keluarga, apakah dalam relasi bisnis kita, apakah dalam pertemanan kita semua pernah merasakan penolakan, kita semua pernah merasakan sakit hati, dilukai, dan kekecewaan. Nah, imam besar yang kita sembah pada hari ini, Tuhan Yesus, itu bisa merasakan. Dia bisa related, dia bisa terhubung dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, dan bisa merasakan penolakan itu. Dia bisa memahami bagaimana perasaan kita, bagaimana keadaan kita. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir, ya, karena memang kalau kita pelajari, ya, kita melihat bahwa kitab suci, kalau kita melihat kitab suci, penolakan Tuhan Yesus itu direncanakan oleh Allah Bapa sejak dari awal. Ya, bukankah tadi dikatakan dalam kitab Mazmur, nubuatan kitab Mazmur, dan juga ada di kitab Yesaya bahwa batu penjuru ini ditolak, dibuang, ditolak
di-reject oleh ahli-ahli bangunan, tapi kemudian dia menjadi batu penjuru yang menyelamatkan banyak orang, yang menyelamatkan seisi dunia. Dari sejak awal Tuhan sudah ditolak. Allah Bapa mengizinkan itu terjadi untuk melaksanakan tujuannya yang luar biasa. Penolakan Tuhan Yesus menuntunnya menjadi batu penjuru yang pada akhirnya akan dipakai oleh Allah untuk keselamatan semua orang. Nah, judul khotbah ini, bagaimana batu penjuru itu sendiri adalah Tuhan Yesus, harusnya menjadi dasar dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Tadi dikatakan bahwa batu penjuru ini yang akan menselaraskan seluruh bangunan yang dibangun pada waktu itu ya. Demikian juga batu penjuru ini yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang akan menyelaraskan seluruh aspek area kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang terus berubah dan tidak pasti ini, ada satu yang stabil dan pasti, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita, di mana seluruh area hidup kita diselaraskan dengannya. Dan kalau kita mendasarkan hidup kita di atas batu penjuru ini, dan kita menyelaraskan seluruh hidup kita mengacu kepada batu penjuru ini, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tidak ada hal yang terlalu berat untuk kita lalui. Memang berat setiap proses yang dialami, namanya proses pasti tidak enak ya. Tapi akhir dari proses itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan setiap proses yang tidak enak, tidak nyaman, yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya alami dalam kehidupan ini untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hidupnya yang sempurna, tanpa cacat, tidak berdosa, dan kematian yang dialami di kayu salib yang mengerikan. Tapi kebangkitannya yang penuh kuasa membuat setiap orang yang menaruh kepercayaan kepadanya dipulihkan untuk berhubungan dengan Tuhan. Markus 12 ayat 11 tadi, ya, terjemahan paralelnya ini sesuai dengan terjemahan ayat yang terbuka ya. Jadi bukan terjemahan baru, tapi paralel dari terjemahan baru itu ada salah satu namanya AYT atau ayat yang terbuka. Di situ dikatakan, kalau tadi di dalam terjemahan baru kan Markus 12 ayat 11 itu dikatakan hal itu terjadi, saya baca dari ayat yang ke-10 ya. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ayat 11, menurut terjemahan baru, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini agak susah dimengerti. Tapi di dalam terjemahan paralelnya AYT, ayat yang terbuka, diterjemahkan demikian. Inilah perbuatan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang ajaib di mata kita? Nah, saya berdoa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita semua bukan menjadi orang yang membuang batu penjuru ini seperti yang dilakukan oleh pekerja-pekerja anggur yang jahat tadi. Kalau kita baca di Markus 12 secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 12, yang menceritakan tentang seorang yang menyewakan kebun anggurnya. Kemudian ketika panen, dia menyuruh hambanya untuk meminta sebagian dari hasil panen itu, tapi pekerja-pekerja ini menyiksa, bahkan membunuh hamba yang dikirim ini. Kemudian pengusaha ini mengirim lagi hamba yang lain, juga diperlakukan yang sama. Berulang kali dia mengirim hambanya, dan berulang kali pekerja-pekerja anggur yang jahat ini, kebun anggur yang jahat ini, menyiksa, bahkan membunuh utusan pengusaha, pemilik kebun anggur ini. Sampai kemudian dia berpikir, mungkin kalau anaknya yang dikirim,
mereka akan mendengarkan anak saya berbicara. Dan pemilik kebun anggur ini mengirim anaknya. Dan apa yang terjadi? Para pekerja kebun anggur yang jahat ini, mereka bukan pemilik dari kebun itu, mereka cuma menyewa, itu membunuh anak pemilik kebun anggur ini. Dan di situ dikatakan ayat 9, sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Nah, ketika Tuhan memberikan analogi ini, audiensnya pada waktu itu adalah ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu marah sekali. Karena mereka tahu analogi yang Tuhan berikan ini mengacu kepada mereka. Kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, lalu mereka berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Pekerja-pekerja kebun anggur yang jahat ini membunuh anak pemilik kebun anggur. Ini sebenarnya bercerita tentang Tuhan sendiri yang akan disalibkan oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli Taurat, orang Farisi. Bapak Ibu, tadi saya katakan, saya berdoa berharap bahwa kita semua pada pagi hari ini yang mendengarkan khotbah melalui Zoom ini dan juga nanti melalui YouTube, tidak membuang batu penjuru itu. Di mana dikatakan seharusnya seluruh hidup kita itu diselaraskan dengan batu penjuru ini. Dalam pengalaman saya mengembalakan, saya melayani Tuhan, saya melihat orang-orang yang menolak Tuhan. Mereka meninggalkan iman mereka. Mereka menjadi pengikut yang lainnya. Saya melihat bahwa mungkin mereka bisa berkelimpahan secara materi, tapi hidup mereka tidak bahagia. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyelaraskan seluruh arah hidupnya dengan batu penjuru ini, Tuhan Yesus, saya yakin karena ini janji Tuhan, kita akan diberkati dalam kehidupan ini. Dan akhirnya di ayat 11 tadi dikatakan, inilah perbuatan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang ajaib di mata kita? Kalau kita kilas balik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Banyak waktu, banyak kesempatan yang kita sudah lalui di mana kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, tapi Tuhan tampil menolong kita semuanya. Dialah batu penjuru itu, dialah fondasi atau dasar yang teguh itu, yang stabil dan pasti di tengah-tengah keadaan hari-hari ini yang cepat sekali berubah dan tidak pasti. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, biar kami tidak menjadi sama seperti pekerja kebun anggur yang jahat yang membuang batu penjuru itu. Kami tidak seperti tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu, dan kami tidak seperti pekerja kebun anggur yang jahat yang justru menyesah hamba-hamba-Mu dan membunuh anak atau Tuhan atau Yesus yang dikirim untuk menyelamatkan kami semua. Dengan ketidakpercayaan kami, dengan kami menolak. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang bukan yang jauh di sana, yang nun jauh, yang tidak terjangkau, tapi Engkau Tuhan dalam pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, yang mengerti, yang bisa merasakan penderitaan kami, penolakan kami. Tuhan, kami tahu bahwa kalau ada hal yang tidak nyaman, tidak mengenakan dalam kehidupan kami, Engkau izinkan terjadi untuk membuat kami menjadi lebih baik lagi. Dan pada akhirnya kami bisa berkata, ini perbuatan ajaib yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Waktu kami kilas balik kehidupan kami, dan kami melihat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, bahwa Engkau Tuhan sendiri yang menolong kami.
Terima kasih Tuhan, kami beroleh iman, yakin, dan percaya untuk menjalani hari-hari di depan kami sepanjang minggu ini dengan keyakinan penuh bahwa Engkau Tuhan menjadi batu penjuru kami yang akan selalu senantiasa menolong kami, dan kalau waktu kami membangun kehidupan kami di atas batu penjuru ini, yaitu Engkau sendiri, maka kami akan stabil dan kami memiliki keyakinan sesulit apapun hari-hari yang kami akan lalui di depan kami. Tapi satu hal yang kami yakin dan pasti, bahwa Engkau tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau selalu ada tersedia untuk menolong setiap kami yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan amin. Dan berkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. My child, where